دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selama Wahabi masih eksis, selama Wahabi masih belum punah di dunia ini, maka seiring dengan itu telinga kita akan selalu mendengar dan kedua mata kita akan selalu melihat dan menyaksikan perilaku, tradisi, ajaran, pendapat, fatwa, dakwah yang aneh-aneh, yang nyeleneh dan seringkali sulit diterima oleh akal sehat dan akal waras. Salah satu contoh dan fakta yang sering kita lihat dan yang sering kita dengarkan adalah fatwa mereka yang melarang dengan keras mencium tangan kiai, mencium tangan guru, ulama, orang-orang soleh dengan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan maksiat yang diharamkan. Kemudian naik pada bid'ah dan kemudian sampailah pada tujuan pokok, yaitu syirik. Jadi di video tadi ada banyak ustadz yang melakukan kemaksiatan dan kesyirikan menurut Wahabi. Di situ ada Ustadz Felixo, ada Ustadz Wima Aditya, juga ada Ustadz Dennis Lim. Mereka semua melakukan cium tangan pada seorang kiai, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Kenapa Wahabi membid'ahkan dan mensyirikan? Kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Wow, luar biasa ya. Suaranya menggelegar, semangatnya berapi-api, tapi sayang seribu sayang, isinya sampah busuk, fitnah, keji, kebohongan, tuduhan-tuduhan tanpa bukti dan fakta. Kau katakan maudud, kalau kepala sudah diusap oleh kiai, kalau sudah mencium tangan kiai, maka jaminannya adalah surga. Dan itu yang diajarkan kiai pada murid-muridnya. Hai Maududi, Wahabi, mulutmu itu kotor menjijikkan. Kau telah memfitnah dan berdusta atas nama kiai, atas nama ulama seluruh Indonesia terhadap umat Islam dan terhadap pengikutmu. Karena tak seorang pun dari kiai-kiai kami, dari guru-guru kami mengajarkan seperti apa yang kau katakan itu.
Guru-guru kami mengajarkan akhlak dan adab yang diantaranya adalah mencium tangan kiai, mencium tangan ulama, mencium tangan guru, kedua orang tua, orang-orang yang jauh lebih sepuh daripada kita, orang-orang soleh, orang-orang berilmu, yang tujuannya adalah takriman, untuk memuliakan dan menghormati, karena itu adalah merupakan adab dan akhlak dalam Islam, Dud. Kemudian sampeyan katakan itu adalah kesyirikan, walaupun tidak secara langsung, karena kamu bilang kalau murid itu telah melakukan ruku pada kiainya. Waduh, ketololan sampeyan itu betul-betul tak tertolongkan lagi. Masa gak bisa membedakan antara berjabatan tangan dengan ruku? Oh ya, ini lagi Pak Dud, temannya sampeyan 11-12 ambek sampeyan, podo gobloke, usianya tua, ilmunya cetek, sama-sama tukang ngibul, sama-sama tukang berdusta, sama-sama tukang bohong. Salaman ini begini, ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kemudian Pak Maudud menjerit sejadi-jadinya, wahai kiai, engkau tidak lebih mulia daripada Rasul, orang terbaik di muka bumi ini di sepanjang masa. Siapa engkau wahai kiai? Engkau tidak lebih mulia daripada sahabat. Mereka semua, Rasul dan para sahabat, tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengajarkan. Kira-kira seperti itu bahasanya. Wahai Pak Maudud, kedua mata dan kedua telingamu itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampeyan kan sudah dipanggil ustadz dan dijadikan panutan oleh pengikut dan kelompokmu. Oleh karena itu, gunakan mata dan telinga itu untuk belajar, membaca kitab-kitab hadis, membaca kitab-kitab sejarah, membaca kitab-kitab ulama salaf, baca referensi sebanyak mungkin, cari dan belajar pada guru yang benar, karena di dalam kitab-kitab dan referensi para ulama banyak sekali berhamburan riwayat-riwayat dan dalil bahwa sahabat mencium tangan Nabi, sahabat mencium sesama tangan sahabat, tabi'in mencium tangan orang yang soleh, orang yang zuhud, orang-orang yang berilmu, dan jejak mereka diikuti oleh umat Islam hingga sekarang ini, hingga masa kini, hingga zaman now. Karena memang para ulama ahlus sunnah wal jamaah menghukuminya sunnah kecuali wahabi. Apa hukum mencium tangan orang yang lebih tua daripada kita? Nabi SAW tangannya dicium Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, waktu ambo cium tapak tangan Nabi, atyabu mirrihil miski, tapak tangan Nabi lebih harum dari semerbak kasturi. Ada sahabat Nabi, sepupu Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Ada pula sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Padahal lebih tua Zaid bin Sabit. Abdullah bin Abbas bertanya, "Dek apa wang mencium tangan ambo?" "Dek angku keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi saran untuk Pak Maududi Al-Wahabi, sebelum ceramah, sebelum ngisi pengajian, belajar dulu, baca dulu, buka referensi dulu, biar gak ngawur, biar gak bohong, biar gak seperti temanmu yang ini lagi. Beraneka ragam cara terkadang digunakan oleh orang untuk memuliakan orang lain. Dan sudah menjadi adat dan kebiasaan di tempat kita di sini, kalau kita melewati orang-orang tua, ya, atau melewati segerombolan orang, kita selalu menundukkan apa? Badan kita. Ya, mohon maaf ya, nunduk seperti ruku. Ini perkara yang nggak dibolehkan Bapak dan Ibu-ibu. Ini perkara yang terlarang dalam agama. Sama saja kan, ngomongnya ngawur, bicaranya tanpa ilmu. Ustadz ini kalau nggak salah namanya Haris Abu Naufal. Hei Pak Haris, belajarlah membedakan mana orang yang lagi berjalan atau orang yang sedang berjabatan tangan dengan orang sholat yang sedang ruku. Anak kecil saja bisa membedakan. Oh, orang itu berjalan di tengah-tengah orang yang sedang duduk, yang di sana banyak orang tua, banyak orang berilmu, banyak orang soleh. Makanya dia pakai adab, dia pakai akhlak.
dengan menurunkan tangannya, sedikit membungkukkan badannya. Oh, kalau yang itu orang yang sedang sholat membungkukkan badannya karena sedang ruku. Bahkan orang kafir pun pasti bisa membedakan itu, mana orang yang sedang berjalan dan mana orang yang sedang beribadah pada Tuhannya. Lah, sampian kan muslim, sudah tua, sudah berumur, kok masih belum bisa membedakan itu? Mohon penjelasannya tentang hadis membungkuk di hadapan orang, hingga ada yang mengatakan kalau melewati saf-saf yang ada, orang itu tidak boleh sambil membungkuk, berjalan tegak. Mohon penjelasannya. Ya, ini hadir mungkin di tengah-tengah sebahagian orang. Ada orang yang selesai sholat berjamaah, keluar dari sholat, dilibasinya orang. Karena tahu urusan orang lagi berdoa, orang berzikir, orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang tidak beretika, orang-orang yang tidak mempunyai akhlak. Ketika melewati orang tanpa ada rasa hormat, tanpa ada rasa santun kepada orang lain. Dan ini kita dapatkan penyakit orang-orang yang baru belajar Islam. Penyakit orang-orang yang baru belajar tentang agama ini. Mereka menganggap bahwa membungkuk di hadapan orang adalah perkara yang terlarang. Mereka menganggap bahwa tidak boleh, tidak layak kita menghormati orang. Makanya ada orang yang berjalan dilibasinya orang. Padahal yang dilibasi, yang dilewati adalah orang-orang yang sedang zikir, orang-orang yang mungkin sedang berdoa, orang-orang yang tua mungkin. Yang parahnya lagi kadang-kadang dia melewatinya, dijajakinya sop nang ini lah. Lalu pesan aja kepada jamaah aja, kalau ada yang menjajaki sop ini, tagur aja. Kenapa? Kasihan nang menapasi. Kadang dia keluar dari sop, kemudian dia injak sop ini. Ini orang tidak beradab, tidak beretika, tidak berakhlak. Sementara dia baru selesai sholat. Bagaimana mungkin sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baru selesai sholat, dia melakukan perbuatan yang demikian. Membungkuk di hadapan orang, apakah hukumnya boleh? Kalau hanya kadar untuk menghormati, ulama sepakat boleh. Siapapun yang menyatakan bahwasanya dilarang untuk membungkuk di hadapan orang, dia harus mendatangkan dalil hadis yang sahih. Tidak satupun riwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan. Jadi intinya Wahabi itu kelompok manusia yang sama sekali tak beradab, tak berakhlak pada siapapun kecuali pada kelompoknya sendiri. Anti etika, anti tata krama, mereka congkak, keras kepala, arogan, angkuh dan sombong. Dan yang lebih aneh lagi, yang tidak akan ditemukan keanehan itu kecuali di Wahabi adalah semakin banyak mengaji, semakin naik rasa benci dan sombongnya pada orang lain, pada kelompok lain. Semakin sering mengaji, maka semakin meningkat pula lah keras kepala dan sombongnya. Dan bertambah aneh lagi, mereka sebut kajiannya itu dengan kajian sunnah. Sunnah apa? Sunnah dari mana kalau seperti itu? Memang saya temukan secara pribadi banyak ikhwah yang sudah ikut sunnah, memang kesannya sombong, kesannya sombong. Seperti misalnya nggak mau senyum dengan orang, tidak mau memulai memberikan salam, gitu kan?